aduh tunggu ini proses gue. Tunggu nantilah, nanti saatnya belum saatnya, gue masih dalam ini nih proses asik. Tuhan udah kasih janji untuk merdeka, tapi mereka nggak mau masuk tuh. Mereka malah mikir balik ke Mesir. Soalnya kalau tadi temen dia bilang tentang manipulatif itu serem banget loh. Berusaha mengontrol, menguasai orang lain, memanipulatif. Selamat datang di program Way Out. Wah, bersama saya Sintara Sari dan juga dan saya Marsha Manopo. Yeay, kali ini kita seru banget. Lihat dong, nih ya. matching dong tuh, merah-merah, putih-putih. Iya, sepatuku pun merah. Iya, aku juga merah putih. Iya, makanya. Yeay, karena hari ini berhubung dengan hari kemerdekaan kita. Yes. Selamat Hari Merdeka buat teman-teman Way Out dan juga bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka ya. Nah, hari ini temanya seru banget nih ya. Apa tuh? Temanya itu sesuai dengan hari kemerdekaan kita juga. Merdeka, kemerdekaan ya. Merdeka dalam kebenaran. Tapi sebelum mulai aku mau ingetin teman-teman Way Out untuk kirim yuk pertanyaan kalian seputar apapun yang mungkin kegelisahan kalian, kegundahan kalian, atau mungkin pertanyaan yang selama ini belum bisa dijawab gitu ya. Boleh langsung kirim pertanyaannya ke sini nih. Wih. Oke, ke sini ya. Langsung aja ya, jangan sungkan untuk kasih pertanyaan. Kita dari Way Out berusaha untuk jawab untuk teman-teman semua. Oke, nah temanya kan merdeka dalam kebenaran nih ya. Kamu boleh jelasin dikit nggak merdeka dalam kebenaran menurut Alkitab tuh gimana sih? Merdeka itu sebenarnya kalau kita tahu merdeka itu adalah kebebasan. Nah, aku mau bacain beberapa ayat sih buat teman-teman Way Out juga di rumah tentang kemerdekaan ini. Paulus juga bicara tentang kemerdekaan. Kita tahu hidupnya dulu, waduh kacau banget, rusuh banget. Mungkin lebih rusuh dari kita teman-teman Way Out. Tapi dia menemukan kebenaran yang sejati sehingga hidupnya dimerdekakan. Nah, kita akan baca ya di Roma 6 ayat 17 sampai 23. Saya akan bacain buat teman-teman semua. Firman Tuhan bilang begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Dia bilang gitu ya. Menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Keren. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keren banget. Jadi di sini Paulus tuh mau bilang bahwa kita semua dulu adalah hamba dosa. Sebelum kita dimerdekakan, kita tuh seperti dijajah atau diperbudak sama dosa. Sehingga yang kita pikirkan adalah terus melakukan dosa, Coba deh teman-teman, waktu teman-teman melakukan dosa pakai mikir nggak? Kagak. Tapi kebanyakan orang pas bertobat mikir, aduh tunggu ini proses gue. Tunggu nantilah, nanti saatnya belum saatnya, gue masih dalam ini nih proses asik. Berlindung ya di balik kata proses. Tapi jarang sekali kita melihat bahwa orang ketika pengen melakukan kebenaran, dimerdekakan gitu ya, berbuat baik, lepas dari dosa, dia kayak aduh langsung gitu, das gitu. Tapi yang namanya lakukan dosa, mereka nggak pakai proses. Kalau lakuin kebenaran, pakai proses. Nah, Paulus bilang, dulu memang kamu adalah hamba dosa. Itu sebabnya kamu jauh dari dimerdekakan. Tapi karena sekarang kamu telah ditebus oleh kasih karunia Yesus Kristus, kita dibenarkan. Kita dimerdekakan dari dosa. Jadi, kemerdekaan yang sejati buat kita, sesuai dengan firman Tuhan, adalah dimerdekakan dari yang pertama, dosa. Kemerdekaan dari dosa teman-teman, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah hidup merdeka dalam kebenaran. Jadi yang pertama kita dibebaskan dari dosa karena karya Kristus, karya Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua kita merdeka dalam hidup kebenaran.
Jadi kita melakukan kebenaran itu udah menjadi gaya hidup, teman-teman. Setuju. Udah menjadi lifestyle. Setuju banget. Jadi memang mungkin masalah ada di depan sana, godaan ada di depan sana, ada drugs di sana, ada free sex di sana. Tapi karena kita merdeka dalam kebenaran, kita jadi ya nggak tergoda dengan hal-hal itu, gitu. Jadi kita merdeka aja. Wih, iya bener juga sih, aku setuju ya. Bener, berarti merdeka itu bukan berarti kita bebas melakukan apa aja. Kayak yang kita mau, kayak misalnya free sex dan segala macam, bukan itu ya, tapi justru merdeka itu adalah waktu kita merdeka dari dosa dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Wah. Jadi kayaknya aduh ini bukan gua lagi nih, hidup gua bukan kayak gini lagi nih. Jadi ada di depan sih, karena kita tahu godaan pasti ada dimanapun. Di kantor kita, di kampus kita, semuanya ada godaan. Justru berarti kalau misalnya kita masih hidup dalam dosa, berarti kita tuh masih terikat ya. Berarti kita belum bebas, belum merdeka. Justru waktu kita tidak hidup dalam dosa, justru itulah waktu kita tuh merdeka dalam kebenaran. Yes, yang kayak masih dijajah gitu, kayak aduh ini ada barang yang gua suka nih, aduh beli nggak ya, aduh jangan, tadi gua takut jatuh dalam dosa, tapi gua suka banget, gimana dia. Berarti itu rasanya masih terkungkung ya, belum bebas. Iya. Tapi kalau merdeka ada sih, ditawarin sih, sorry itu gue yang dulu. Soalnya kan firman Tuhan bilang itu dulu. Mungkin kalau teman-teman dulu ada pergaulannya bilang, alah sok suci lo, dulu lo ancur-ancurnya sama gue. Dia bilang, ya udah, memang itu gue yang dulu. Tapi sekarang gue udah beda. Sorry ya, gue tetap berteman tapi gue udah nggak hidup kayak gitu lagi. Nah, jadi dia udah tidak mudah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Alright, sayang, ada pertanyaan nih. Yes. Halo Way Out, mau tanya juga dong, merdeka dalam kebenaran menurut Alkitab itu apa ya? Itu tadi mungkin udah disinggung sedikit di awal ya. Tadi. Nah, terus apakah berbeda dengan merdeka secara nasionalis? Wah. Boleh dijelasin sayang? Iya, tadi kalau kita lihat kebenaran ya, bahwa kemerdekaan di dalam firman Tuhan itu ada dua, merdeka dari dosa, dan yang kedua adalah merdeka hidup dalam kebenaran. Itu ngomong tentang hidup kita, pribadi kita, gaya hidup kita, cara kita hidup. Tapi kalau misalnya yang kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah merdeka, bangsa Indonesia ya bangsa yang sudah punya otoritas sendiri dan lain sebagainya. Dulu kan kita dijajah tuh beberapa tahun sama pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang dan lain sebagainya. Dan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang utuh, satu bangsa sendiri. Dan disitulah kita bebas dari penjajahan. Jadi sebetulnya dua kata ini sih, kita bebas dari penjajahan. Yang pertama penjajahan dari bangsa lain kalau buat Indonesia, tapi buat dari diri kita sendiri adalah bebas dari penjajahan dosa, perbudakan dosa. Oke, ini pertanyaan nextnya ya. Orang kalau mau merdeka itu harus bagaimana ya? Soalnya kan untuk mendapat kemerdekaan itu biasanya harus menderita dulu. Kalau iya, apakah layak diperjuangkan? Ini mungkin kalau misalnya dulu gitu ya, zaman penjajahan gitu kan, itu kayaknya aduh bambu runcing bikin dulu, terus kayak apa sih namanya, dia diperbudak, perang gitu kan, ada memakan korban juga. Apakah harus kayak gitu dulu, menderita dulu baru kita bisa merdeka? Belum lagi Romusa dulu ya. Iya. Memang sebetulnya kemerdekaan itu kalau menurut aku ya, ini memang harus diperjuangkan. Nah, perjuangannya ini yang mati-matian. Sehingga terkadang tuh ada sesuatu yang kita kerjakan tapi sebetulnya kita nggak mau, kita nggak suka dan lain sebagainya. Dan itu memperjuangkan kemerdekaan itu, wih teman-teman, berat banget. Nah, memang untuk mencapai kemerdekaan itu ada penderitaan. Memang, aku akui itu. Tapi kabar baiknya adalah yang menderita bukan kita, tapi justru Tuhan kita yang turun dari surga. Boleh tepuk tangan nih buat teman-teman WLT di rumah, karena Tuhan Yesus sudah kasih itu buat kita ya. Cuma-cuma loh. Cuma-cuma, dia yang turun ke dunia, mati di kayu salib, dan menebus setiap kesalahan kita, dosa kita yang ditanggungnya, kesalahan kita yang ditanggungnya, sehingga dia harus mati di kayu salib gitu ya. Dan karena kita percaya sama dia, kita beroleh kemerdekaan. Tuhan Yesus disalib, disiksa, bahkan Alkitab mencatat dia taat, bahkan taat sampai mati. Diludahin lah, habis itu bayangin takutnya Tuhan Yesus waktu itu ya, benar-benar takut loh, dia tahu dia akan dirajam gitu ya. Terus dia harus menjalani itu gitu, aku nggak kebayang sih. Iya, makanya itu yang lakukan itu tuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu kita nggak mampu, kita nggak bisa bayar setiap hutang-hutang kita. Hutang dosa, upah dosa ialah maut, tadi kita baca. Tapi karena karunia Tuhan, kasih karunia tuh kayak apa sih? Kayak misalnya kamu pesan makanan gitu ya, terus makanannya dikasih, habis itu kamu kasih tip
Buat ojek online-nya, nih tip buat kamu. Nah itu yang namanya kasih karunia, sebetulnya kamu nggak layak untuk dapat tip itu. Memang harganya udah segitu, tapi karena kamu kasih lebih ya ini kasih karunia. Udah buat kamu aja, kembaliannya buat kamu, itu kasih karunia. Karena kamu pengen kasih aja gitu. Nah sama seperti Tuhan, karena Tuhan pengen kasih aja. Sehingga ya dengan melihat itu kita melihat ada cinta yang luar biasa dari Tuhan kita, dimana kita pengen sungguh-sungguh masuk surga gitu ya. Kita pengen banget masuk surga, tapi ada Tuhan yang justru meninggalkan surga, turun ke dunia, mati buat kamu, mati buat aku, mati buat teman-teman semua. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan dia di surga nanti. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, memang harus menderita, tapi puji Tuhan. Ya, tapi kita justru beroleh kemenangan bersama Tuhan Yesus. Jadi buat teman-teman di rumah, teman-teman Way Out, yuk sama-sama sadari bahwa kita tuh seberuntung itu gitu loh kenal sama Tuhan Yesus. Jangan disia-siakan oleh karena kita masih terikat dalam dosa gitu ya. Yuk kita mau merdeka karena Tuhan tuh udah kasih kemerdekaan itu buat kita. Kita tinggal jalanin aja path-nya karena wah sebegitu besarnya kasih Tuhan buat kita. Jadi kita jadi orang yang merdeka. Iya, betul dong. Oke, yang mau ini dong, caranya nih memperoleh kemerdekaan dalam diri kita tuh gimana sih? Kadang-kadang kan orang kayaknya susah banget gitu ya memperjuangkan kemerdekaan itu gitu. Apalagi mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam lingkungan keluarga, mungkin susah juga gitu. Iya keluargaku, aku tahu sih harus kayak gimana gitu. Tapi kadang di keluarga sendiri tuh kayak nggak memungkinkan, terus strugglesnya banyak banget. Gimana sih caranya? Mari kita berdoa. Biasanya gitu tuh. Jadi gini yang, untuk supaya kita tahu kemerdekaan itu, kita harus menyadari diri kita sendiri. Bahwa kita sudah merdeka. Itu yang penting. Kita harus sadar kalau kita sudah dimerdekakan. Karena karya Tuhan itu, yang kita lakukan adalah hanya menerima karya Tuhan di kayu salib. Selesai, kita beroleh kemerdekaan. Tapi setelah itu kita tahu kita sudah dimerdekakan, maka buah dari kita tahu kita dikasihi, buah dari kita tahu kita ada Tuhan yang mati buat kita, buahnya adalah kita membalas kasih Tuhan itu, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Jadi itu adalah buah. Jadi mengerjakan keselamatan, itu buah dari kita sudah diselamatkan. Terus udah gitu kita hidup dalam kekudusan, itu adalah buah. Bukan sesuatu yang kayaknya yang tadi aku bilang, aduh gua harus hidup kudus nih. Enggak, karena kebaikan Tuhan kita dikuduskan, buahnya adalah kita hidup kudus. Karena kita mengasihi Tuhan, ya kita rubah gaya hidup kita. Sehingga kita menyadari bahwa gue sudah bebas nih. Kebanyakan orang, mereka belum sadar tentang bahwa mereka sudah dimerdekakan, sehingga mereka tahu sih mereka sudah merdeka, tapi hati mereka, gaya hidup mereka masih seperti yang lama. Nah kalau di perjanjian lama tuh dulu ingat nggak Pak? Israel kan keluar dari Mesir tuh waktu itu. Nah pas masuk tanah Kanaan, mau masuk tanah Kanaan, suruh intai dulu. Terus udah gitu orang Israel bilang, waduh memang bener, keren-keren di situ, bagus-bagus, hasil buminya juga baik, tapi ada ini, ada itu, gitu. Nah tapi Kaleb bilang enggak, kita pasti bisa masuk tanah Kanaan. Nah pada intinya adalah mereka takut masuk ke tanah perjanjian itu karena banyak orang di sana. Sehingga apa yang terjadi, mereka pengen balik lagi ke Mesir. Ya ampun, udah sekian lamanya masih mau balik lagi ke Mesir karena takut itu ya. Karena mereka tahu, aduh Tuhan udah kasih janji untuk merdeka, tapi mereka nggak mau masuk tuh. Mereka malah mikir balik ke Mesir. Nah hidup kita juga gitu, kita sudah dimerdekakan. Yuk kita mulai tahu bahwa janji Tuhan dalam hidup kita tuh ya dan amin. Jangan sampai kita pengen hidup lagi seperti gaya hidup kita yang lama. Masih suka ngomel-ngomel, masih suka ngegosip. Nah, untung istri saya sudah. Tahu nggak sih ya? Karena gosip tuh seru ya biasanya. Seru gitu ya. Kamu dulu suka gosip. Dia dulu suka ya, suka gosip sama teman-teman gitu ya. Tapi ternyata ya itu nggak baik juga ya ternyata. Iya, waktu kita udah merdeka ya kita ada hidup baru di situ. Ada hidup baru. Udah nggak mabuk-mabukan lagi gitu. Jadi ya ada kehidupan yang baru. Kehidupan kita tahu bahwa ini gua hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Itu yang baru sudah datang. Paulus juga bilang gitu. Ya jadi mungkin kalau aku bisa simpulin ini sebenarnya mindset kita harusnya udah dirubah dari waktu kita tahu bahwa kita sudah merdeka gitu ya. Jadi kalau mindsetnya masih yang lama, jadi ya kita jalaninnya pasti masih yang kehidupan yang lama. Tapi kalau mindset kita udah diubahkan, kita tahu sadar bahwa kita sudah hidup baru, kita sudah dimerdekakan, maka kita menjalani buah-buah tadi kayak
hidup dalam kebenaran, terus juga mengejar kekudusan gitu, terus hidup kudus, dan itu ya kita akan jalani sebagai gaya hidup ya, yang ya. Iya. Ya. Luar biasa kamu. Alright. Next question. Aku merasa Tuhan tidak sayang padaku. Aduh, jangan dong. Dari kecil mama sama papa selalu berantem dan sibuk sama urusan masing-masing. Tiap mereka marah, aku juga ikut dimaki. Kadang dipukul juga. Aku kesel, aku mau mati aja, tapi aku takut masuk neraka. Aku harus bagaimana biar lepas dari perasaan ini gitu. Jadi ya kayaknya nih anak ini udah sampai mentok banget sampai mikir mau bunuh diri gitu loh, yang. Tapi masih takut karena takut masuk neraka. Tapi udah ada pikiran bunuh diri, kan ini sayang banget ya, maksudnya sedih banget gitu. Nah ini gimana ya? Iya, siapapun kamu, teman-teman Way Out, kamu harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kamu, kamu berharga di mata Tuhan. Dan kamu tahu kamu lahir di dunia itu bukan sebuah kebetulan. Setiap kita yang ada di rumah maupun di sini, kita lahir bukan karena kebetulan. Karena waktu kita lahir pasti sudah ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa buktinya, Kak? Buktinya, aku kasih bukti. Yeremia 1 ayat 5 bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim. Artinya kita belum ada dalam rahim nih, sebelumnya. Aku sudah kenal kamu, aku sudah tetapkan kamu, menguduskan kamu. Artinya sebelum kita masuk dalam rahim ibu, kita rahim ibu kan 9 bulan ya. Nah, ilmu kedokteran teman-teman boleh search di mana. Ini yang buat cara pandangku berbeda sama hidupku, terutama. Ya, waktu kita lihat ilmu kedokteran tuh bilang begini, benih yang berusaha masuk sel telur ibu. Kita biologi dulu ya sedikit ya. Boleh. Kebetulan aku kita IPA belajar biologi lagi ya. Oke, jangan iya. SMP SMA. Bener. Nah, benih yang berusaha masuk sel telur ibu itu bukan cuman dikit, tapi maksimalnya adalah berapa, tahu nggak? Berapa? 500 juta benih. Banyak ya? Banyak, artinya ada 500 juta calon manusia yang akan lahir. Tapi Tuhan bilang, aku kenal kamu, aku tahu kamu. Sehingga dari 500 juta benih itu mereka saling kuat-kuatan, sikut-sikutan, cepet-cepetan. Dan pada akhirnya, berenang terus. Dari 500 juta benih itu, cuman satu yang berhasil masuk sel telur ibu. Siapa mereka? Saya. Aku dan juga kamu yang tadi kasih pertanyaan. Jadi kamu keluar di titik kemenangan. Jadi waktu kita lahir kita tuh udah jadi pemenang ya? Udah jadi pemenang sebetulnya. Dan kamu bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Dan aku percaya waktu kamu tahu tentang kebenaran ini, kamu akan tahu bahwa kamu Tuhan punya tujuan dalam hidup kamu. Dan mungkin tujuannya Tuhan di dalam hidup kamu salah satunya supaya kamu bisa berdoa untuk keluarga kamu. Dan kita berdoa keluarga kamu dipulihkan karena hadirnya kamu di keluarga itu. Karena sekali lagi kita nggak pernah bisa pilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Kita nggak pernah bisa pilih dari bangsa mana kita dilahirkan. Kita nggak pernah bisa pilih kita ini cewek atau cowok. Itu 3 hal yang kita nggak bisa pilih, termasuk keluarga. Nah, aku percaya ketika kita ada di satu keluarga, artinya ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita di keluarga itu. Dan aku percaya kalau kamu sudah kenal Kristus, biarlah kasih Kristus direpresentasikan di dalam hidupmu, lewat hidupmu, sehingga keluargamu merasakan kasih itu. Dan percaya janji Tuhan, satu orang diselamatkan maka seisi rumahmu, oikosmu akan diselamatkan. Semangat terus ya, doain orang tua. Jadi nggak ada yang kebetulan ya kamu lahir di sebuah keluarga yang mungkin menurut kamu sangat tidak sempurna, jauh mungkin dari kata sempurna. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tuh punya rencana gitu yang dahsyat dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apapun kondisi kamu saat ini, aku sama Marsha berdoa biar kamu terus diberi kekuatan, diberi sukacita dan damai sejahtera terus untuk terus bisa berdoa, bisa stand for your family dan tetap kuat gitu ya, nggak ada pikiran untuk bunuh diri lagi. Oke, semangat ya buat kamu yang di rumah. Oke, kita next ini nih, aku pengen, kan lingkungan sosial tuh kadang-kadang ada pressure-nya ya. Ada mungkin dari gaya hidup, mungkin dia punya ini, aku kayaknya kok enggak gitu mungkin, atau misalnya standar beauty orang gitu ya. Terus kayak gimana sih memperoleh kemerdekaan di lingkungan sosial, karena sosial ini kan kita di lingkungan sosial selalu ketemu orang segala macam. Nah, kadang-kadang kita terkungkung karena mungkin standar-standar itu dan segala macam. Boleh nggak di-sharing gimana tuh di lingkungan sosial? Jangan taruh rasa berharga kamu dengan hal-hal yang salah gitu.
misalnya hanya sekedar punya handphone terbaru, kamu merasa berharga. Karena yang lain udah punya. Sekarang bobanya yang silang Kak, gitu ya, kan gitu ya? Ya, kalau perlu aku bobanya 8 di belakang. Agak kamera. Banyak ya? Iya, dia dari handphone. Ada yang rasa keberhargaannya karena punya followers banyak. Iya. Dia merasa dihargai. Ada yang rasa berharganya dengan kesuksesan. Iya. Nah, jangan taruh rasa berharga di situ. Taruh rasa berharga di dalam hidupmu sendiri. Kenapa? Karena Kristus mati untuk kamu. Itu yang membuat kamu lebih berharga dari apapun juga. Label kamu tuh name tag-nya di kaos kamu tuh udah ada tulisan darah anak domba. Itu yang membuat kita berharga. Semangat, sebetulnya. Darah anak domba. Nah, betul. Memang di tengah-tengah kita tahu banyak pergaulan yang mungkin mereka belum kenal Tuhan, pergaulannya mungkin belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gimana supaya kita memiliki kemerdekaan sejati di dalam sosial itu? Ya tetap hidup dalam identitasmu. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kita udah belajar waktu itu. Nah, waktu kita tahu identitas kita, maka ya kita akan hidup sesuai dengan kemerdekaan itu, kebenaran itu. Sehingga apapun yang ditawarin, oh enggak lagi. Dulu aku sebelum jadi pendeta, sebelum jadi hamba Tuhan, kan kamu tahu, aku musisi. Aku main drum buat ELO, teman-teman, buat Pingkan Mambo, buat Indonesian Idol. Nah, waktu main buat ELO, buat Pingkan Mambo tuh mainnya bukan di gereja, tapi di klub, di wah kalau abis main biasa gitu kan. Esokkan kau tetap. Dia ada gitunya. Ada gitu ya. Menanti selamat malam. Wah, selesai naik ke atas. Wah, itu banyak wanita kurang pakaian datang. Oke. Gitu. Aduh, tapi kita adalah garam. Kita adalah terang. Justru semakin gelap tempat itu, kita harus semakin bersinar. Karena kita tahu identitas kita. Nah, waktu ditawarin, waktu mau ini nggak Lucia, mau ini nggak, karena kita tahu kebenaran, kita bisa merdeka akan hal itu. Kita bisa gampang sekali nolaknya. Enggak deh. Misalnya, kemerdekaan yang sempurna tuh kayak gini. Kamu misalnya nggak suka nggak suka makan ikan karena amis baunya gitu. Mau ditawarin ikan bentuk apapun, goreng kah, rebus kah, yang mahal sekalipun, karena kamu nggak suka, kamu akan merdeka banget jawabnya. Enggak, gue nggak suka. Gue nggak makan ikan. Iya kan? Tapi coba kalau kita lagi diet nasi gitu misalnya. Tapi kita sebenarnya pemakan nasi. Kan kita kayak aduh pengen banget, nggak bisa tahan bisa ini. Lah, gitu. Boleh lah 1 sendok gitu. Ya kan biasanya gitu ya, 2 sendok oke lah gitu ya. Iya. Nah, kalau kita udah tahu identitas kita, mau sosial seperti apa, kita tetap akan hidup sesuai dengan kemerdekaan yang sejati. Sesuai dengan kebenaran yang sudah kita peroleh. Betul. Sebetulnya itu sih saya. Ya. Oke, kita next pertanyaan ya. Aku suka banget semua ini nih. Tadi kan relate sama tadi, berarti lingkungan sosial kan. Dia bilang gini, aku suka banget posting semua kegiatanku di media sosial. Dan emang kadang aku tuh curah-colongan gitu loh, dikit-dikit karena ingin terlihat jujur gitu. Tapi gara-gara itu aku malah dibully. Padahal kan medsos itu bebas untuk semua orang. Apakah ini bisa dibilang membatasi kemerdekaan orang lain gitu? Jadi dia posting terus orang kayak ngebully atau orang komen malah jadi nggak suka sama dia. Apakah itu bisa dibilang membatasi kemerdekaan orang lain? Ya, kalau itu medsos kamu ya pakai aja sesuai dengan kamu ini ya, sesuai dengan diri kamu lah. Ya, aku rasa memang banyak orang yang berusaha untuk membatasi kemerdekaan kita sebetulnya untuk melakukan sesuatu. Di luar tuh kita nggak pernah tahu orang lain akan berbuat apa, ngomongin kita apa, ngetik apa buat kita. Tapi jangan sampai perkataan mereka, bulian mereka menghentikan kita untuk bersuara tentang kebenaran. Nah, kalaupun teman-teman lagi ada pengen curcol, ya kalau itu hak teman-teman sih kalau pengen curcol di sosial media. Tapi biasanya kalau misalnya lagi gundah gulana, aku lebih baik untuk curcolnya ke Tuhan. Betul, aku juga sih, karena kalau aku ya ke Tuhan satu, yang kedua mungkin ke orang yang memang inner circle-ku yang bisa dipercaya gitu. Karena ya kalau misalnya kita curcol di sosmed, mereka juga kayaknya nggak bantu kita juga gitu, malah kadang-kadang malah jadi bahan gunjingan dan segala macam. Sebenarnya gunjingan gitu kan. Ya mungkin kamunya sendiri pengen jujur segala macam, tapi memang sosial ini kita nggak bisa kontrol ya, kecuali kita bisa mengontrol respon kita gitu ya. Respon kita ya udah nggak apa-apa, tapi kalau respon kita masih mungkin ada sakit hati atau jadi malah tambah pikiran, menurut aku sih sosmed baik dipakai untuk share kebenaran segala macam. Tapi kalau itu jadi
jadi bikin kita malah tambah kayak sedih gitu ya dengan ini orang. Kalau aku sih mungkin bisa cara yang lain gitu, misalnya ya tadi kayak inner circle kita, kayak misalnya mungkin ke kakak rohani kita juga, mungkin ke Tuhan, ya ke Tuhan udah pasti gitu Yang ya. pasti harus ke Tuhan sih yang utama Yang pasti sih, udah pasti ke baru Tuhan cari yang gitu. lain. Karena Betul. healing tanpa Tuhan hilang. Iya bener. Healing hilang. Hilang. Iya. Soalnya ya itu, mau kamu ke pantai, it's okay. Mau kamu ke gunung mendaki, it's okay. Mau kamu ke kafe mana, pastikan ada Tuhan di situ. Kalau enggak itu hanya sebatas pelarian. Iya. Gitu. Nggak ada yang salah sih ya. Nggak ada yang salah dengan curhat, tapi harus sharing. terima dengan konsekuensi kalau netizen akan ngejulit sama kamu, tambah julid. Karena kita nggak bisa kontrol mulut mereka juga sebetulnya. Mulut, ya, gitu betul. Kan, ya. Alright, ini next question nih. Kak, aku sering kesaksian di depan orang lain tentang Tuhan dan itu membangun image orang benar dalam diriku. Suatu hari aku membuat kesalahan dan langsung dijauhi. Aku malu, pastor. Apa yang harus kulakukan untuk bisa merasa merdeka lagi? Bertobat dan jangan berbuat dosa lagi, cuman itu aja sih. Dan berhenti hidup kondem ya, kayak menyalahkan diri sendiri. Nah, waktu kita tahu kita udah berbuat salah, ya kita harus minta maaf sama diri sendiri, memaafkan diri sendiri dan hidup dalam kebenaran. Lagi pula ya aku percaya udah saatnya kita juga tahu tentang batasan-batasan yang firman Tuhan katakan ya, sehingga waktu kita melakukan kesalahan ya udah cukup sekali itu aja. Jangan sampai kita jatuh di dalam lubang yang sama. Dan gitu jangan juga apinya jadi padam, karena semua orang buat kesalahan kok. Mungkin kesalahan kamu itu karena kamu sering sharing jadi dikondem sama mereka gitu segala macam. Tapi buat aku semua orang mau berbuat kesalahan pasti dan Tuhan itu maha pemaaf, dia tuh maha pengasih. Jadi selalu ada tangan terbuka untuk kamu terus bertobat dan juga jalani lagi kebenaran. It's okay kok. Maksudnya terus maju dan aku yakin pasti ada orang-orang sekitar yang support kamu lah, cari orang yang benar-benar support kamu gitu. Dan mungkin itu adalah konsekuensi dari yang dia lakukan. Hidup dalam kebenaran tiba-tiba ngelakuin kesalahan, orang mungkin ngemeng aja nih gitu. Jadi menjauh. Tapi nggak apa-apa. Kamu bertobat dan hidup sesuai dengan buah pertobatan itu. Ada perubahan hidup dan orang lain akan ngelihat, oh ternyata sekarang dia sudah benar-benar merdeka. Wah. Yang lebih aku haus, aku mau minum dulu nih, bentar ya. Oh iya. Mau minum nggak? Iyalah, aku juga boleh deh, aku minum deh. Seru banget ya pembahasan hari ini ya tentang kemerdekaan sejati ya. Itu sebabnya banyak sekali kita menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik, menuntut dikasihi sama orang lain. Tapi syukur kepada Tuhan, kembali lagi kita ditebus kesalahan kita oleh Tuhan Yesus. Dia mati buat kita sekali lagi. Ya maksudnya Tuhan udah mati di kayu salib, kalau gue lakuin kesalahan kita bisa minta ampun, selesai. Tinggal gitu. minta maaf. Tuhan udah mati di kayu salib. Tuhan sudah mati kayu salib, gitu gue bisa bebas ngelakuin apa aja. Enggak. Teman-teman Way Out, sebelum kita lanjut aku mau ngingetin buat kalian semua yang mau ngirim pertanyaan boleh banget ke kita ya, karena kita terbuka sama pertanyaan kalian. Misalnya kalian pengen nanya apa, kegelisahan hati kalian, kegundahan kalian gitu ya, boleh langsung kirim pertanyaannya ke sini. Ya, kita akan jawab semaksimal mungkin. Kita tunggu ya teman-teman Way Out. Oke, kita lanjut yang. Lanjut sayang, yuk. Nah, kalau aku boleh tanya lagi nih sama kamu nih yang. Bentar ya, saya lihat pertanyaannya. Nih, kemerdekaan nih yang disinggung sama ayat Alkitab tuh. Kan ada tuh di Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Nah, itu boleh di-sharing dikit nggak sih yang? Boleh. Teman-teman yuk kita buka yuk, kalau teman-teman ada aplikasi Alkitab di rumah ataupun ada Bible juga di rumah, yuk kita buka. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan bilang gini nih teman-teman. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, garis bawah kata kasih ya teman-teman ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, memang kehidupan kita sebelum kita memperoleh kemerdekaan dalam kebenaran tuh pasti
kita hidup dalam dosa, ada kepahitan, mungkin ada trauma teman-teman, ada anger dalam diri ada kita, ego juga, ada ego mau menang juga, sendiri mau juga menang gitu ya. sendiri juga, sehingga kita ngerasa nggak cukup sama diri kita sendiri, kita ngerasa nggak utuh. Itu sebabnya banyak sekali kita menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik, menuntut dikasihi sama orang lain, menuntut, pokoknya serba menuntut. Sebenarnya ya wajar sebagai manusia, karena sebagai manusia kita semua pengen dikasihi. Tapi waktu kita dimerdekakan oleh karena Kristus, kasih itu udah full dalam hidup kita. Jadi kita sudah penuh. Udah penuh dengan kasih Tuhan. Kristus. Karena benar. Tuhan yang, ya ampun, Tuhan loh. Bukan cowok seberang atau cowok SCBD yang suka sama kamu. Udah ini Tuhan. Itu udah, aduh, beda banget. Beda ini banget Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Waktu Tuhan itu cukup buat kita, kita full sama kasih Tuhan. Waktu kita full sama kasih Tuhan, kita bisa mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Yaitu jiwa-jiwa, yaitu orang lain. Sehingga bukan lagi kita menuntut kasih, tapi kita memberi kasih, membagikan kasih di dalam hidup kita. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Berarti gitu. Kalau misalnya kita udah merdeka tuh, kita tuh bukan lagi ngomongin tentang kita lagi gitu ya, tapi kita sudah tadi take, itu waktunya untuk kita give gitu ya. Karena Tuhan tuh memberi gitu ya, kasihi kita, dia kasih karunia-Nya buat kita gitu ya, keren banget. Jadi waktunya kita juga mengasihi sesama manusia. Mungkin kalau aku lihat nggak bisa Kak dia nyakitin aku gitu, tapi ya itulah yang diajarin sama firman Tuhan gitu. Waktu kita ditampar pipi yang kiri, kita kasih pipi yang kanan. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ya memang waktu kita merdeka itu kita merasa penuh, dan kita waktunya untuk kita praktekin itu gitu. Kita memberi gitu, kita mengasihi gitu. Wih, mengasihi. Mantap. Iya, makanya kamu mengasihi aku? Sangat. Kamu mau take atau give? Aku mau give. Sini mana? Kamu mau give aku apa? Ya kopi lah, boleh ya. PS5 gitu kayak. Oh enggak. Lanjut. Oke. Yuk, nih ada pertanyaan. Halo Way Out, aku pertanyaan nih. Aku kenal seseorang yang agak menyeramkan. Dia tuh orangnya di luar baik, tapi sebenarnya dia tuh suka banget meres orang lain. Semua orang selalu dibikin terpaksa untuk nurutin maunya dia, manipulatif gitu. Aku pengen bikin orang-orang sadar, tapi bingung mau kayak gimana. Kalau dari Galatia 5 ayat 15 kan dibilang kalau saling menggigit hanya akan membinasakan satu sama lain. Nah, aku tuh harus bagaimana? Teman-teman jangan sampai salah arti nih, saling menggigit gimana gitu ya. Nah, kalau di sini nih, kalau kita saling menggigit, saling ini tuh motivasinya adalah self kingdom of self atau keegoan kita. Tapi kalau untuk kita melihat ada sesuatu, ada beberapa orang yang mungkin mereka hidup di luar dari kebenaran, kita harus kasih tahu. Kita harus kasih tahu mereka, kita harus sharing. Tetap ngingetin ya? Iya, tetap ngingetin. Karena di mana-mana sampai kapanpun kebenaran itu di atas segalanya. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan dan kita melakukan pembiaran buat teman-teman kita. Kalau teman-teman tahu itu adalah sebuah kebenaran yang harus disampaikan, yang harus dikasih tahu biar teman-teman yang lain nggak tersesat atau nggak nyasar gitu ya. Lebih baik teman-teman kasih tahu kebenaran yang sejati seperti apa supaya mereka juga memperoleh kemerdekaan yang mungkin teman-teman rasain, yang teman-teman peroleh, sehingga teman-teman bisa tahu kayaknya ini nggak sesuai nih dengan firman Tuhan nih, kayaknya ini nggak bener nih. Tapi masa kita diemin aja waktu kita udah tahu ada yang bukan kebenaran di situ. Kita harus kasih tahu, apalagi kalau teman-teman itu adalah teman-teman terdekat. Itu kan ada relational. Ya aku sama kamu ya kurang dekat apa kan, kita suami istri ya. Kalau ada sesuatu hal yang kita saling mengingatkan. Tapi iya loh, aku jadi ingat juga yang di firman Tuhan juga si Paulus sempat negur Petrus kan ya. Jadi ya saling menegur gitu, maksudnya kayak dia berani gitu untuk menegur si Petrus itu kan. Tapi Petrus santai aja. Jadi dia santai aja gitu. Tapi maksudnya waktu seseorang kayak kamu tuh diingetin gitu loh. Kamu tuh salah di sini gitu. Dan itu menurut aku kalau memang kebenaran ya nggak apa-apa ya. Maksudnya itu kan kebenaran harus ditegakkan. Merdeka. Gitu kan? Iya benar-benar. Harus dengan kasih ya. Betul, harus dengan kasih tapi ya. Soalnya kalau tadi temen dia bilang tentang manipulatif itu serem banget loh. Berusaha mengontrol, menguasai orang lain, memanipulatif. Di Alkitab tuh satu kata yang pakai kata seperti itu.
Tahu nggak apa? Apa? Serem teman-teman. Witchcraft. Sihir dong. Sihir. Berusaha manipulatif, berusaha untuk mengontrol, berusaha untuk menguasai orang. Nah dia tuh di Alkitab cuma satu kata, witchcraft. Jadi kalau kita udah tahu, mendingan tegur aja empat mata. Kalau kenal sama orang yang manipulatif ini, tegur aja empat mata, ngobrol dan lain sebagainya. Setuju banget, karena mungkin kalau kita juga mengasihi dia gitu ya, daripada dia terjebak begitu dalam lagi, lebih dalam lagi mendingan kita ingetin. Dan banyak yang nggak suka tiba-tiba kan. Jangan, kasihan ya. Oke, next. Saya pelayan di gereja dan di sana jatuh cinta sama pasangan orang lain. Wadaw! Kami diam-diam backstreet dan juga berencana mau menikah. Wadaw, abis dia cerai katanya. Apakah saya salah mencintai pasangan orang lain walaupun rumah tangganya sudah diambang kehancuran? Ini sebelum Marsha jawab, aku boleh bilang nggak? Salah. Shalom, halo. Salah guys, halo, salah gengs ya. Siapapun kamu, coba kamu cek dalam hati kamu, salah nggak? Iya. Kalau kamu udah bertanya seperti ini dan bilang salah nggak? Kamu mau denger apa? Apa mau denger enggak salah, dia nggak cerai. Enggak, aku mau sampaikan pernikahan itu adalah covenant antara suami, istri dan Tuhan. Betul. Jangan main-main sama ini. Ada Tuhannya di situ. Karena waktu kita buat janji pernikahan kan bukan hanya berdua, tapi ada sama Tuhannya di situ. Nah kita mau main-main di area ini, aduh please jangan. Dan aku tahu kamu udah tahu kalau itu nggak boleh. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Bahkan jangan dari firman Tuhan deh, dari society, masyarakat. Kalau disebut pelakor, apa? Nah makanya tadi firman Tuhan bilang yang Paulus tadi bilang di Roma ya, dia bilang apa yang kamu mau ambil buahnya dari situ sih, selain kamu dicap, dasar pelakor. Udah tahu punya suami, udah tahu punya istri, suami orang masih juga. Nah kamu akan menerima banyak judgment justru dari society. Itu yang setuju banget yang mungkin berat. Iya mungkin alasannya gini. Tapi kan pernikahannya udah diambang kehancuran Kak. Emang mereka mau cerai. Tapi janganlah jadi bagian dalam itu gitu ya. Janganlah jadi bagian yang udah diambang. Terus kamu mau hancurkan gitu lah, kita mau hancurin lagi gitu, masuk lebih dalam lagi gitu, dan itu menurut aku malah makin salah sih. Dan Tuhan nggak suka perceraian, Tuhan sama sekali tidak suka sama yang namanya perceraian. Jadi mungkin kamu pikir kamu jadi pahlawan di situ karena menyelamatkan orang ini. Tidak, aku mau tegaskan enggak loh teman-teman. Kami mengasihi siapapun yang bertanya di sini ya, teman-teman Way Out, kita mengasihi teman-teman. Yuk. Kalau udah tahu itu bukan sebuah kebenaran, jangan dilanjutin. Bertobat, tinggalin. Masih banyak pria-pria single yang berkualitas kok. Masih banyak. Ini cewek-cewek aku nggak tahu sih, tapi maksudnya siapapun itu masih banyak pria atau wanita di luar sana yang high quality dan bisa jadi pendamping yang lebih istilahnya lebih tepat buat kita gitu, bukan suami atau istri orang. Dan perlu dipertimbangkan loh, kalaupun dia bisa melakukan ini sama pasangannya, apakah itu juga tidak menjamin bahwa dia tidak akan melakukan itu ketika sama kamu nanti? Setuju. Ya toh? Setuju. So janganlah udah. Jangan ya. Oke. Dimerdekakan dari penjajah dia. Kabur dari situ. Udah jangan mau dijajah lagi. Jangan jadi bagian dalam itu ya. Benar. Oke. Yang apa saya? Kan kalau misalnya tadi kan dibahas kita tuh terikat sama dosa, berarti kita belum merdeka gitu kan. Nah, boleh nggak sih sharing nih tentang merdeka dari ikatan dosa? Berarti kita tuh udah nggak berdosa lagi, gimana gitu? Ya, merdeka dari ikatan dosa. Makanya tadi aku bilang ada dua hal tentang kemerdekaan dalam kebenaran menurut firman Tuhan. Yang pertama tadi apa? Dimerdekakan dari dosa. Nah itu dia, dimerdekakan dari dosa. Maksudnya kita dimerdekakan dari ikatan dosa gimana? Kita memang manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Kita ini waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu membuat dosa tuh berkuasa sebetulnya atas kita semua. Sehingga kita semua manusia berdosa dan kita nggak bisa bayar dengan itu. Kita sudah mati secara rohani. Mati secara rohani itu gimana sih Kak? Mati rohani itu begini teman-teman, kita nggak akan pernah bisa melihat kebenaran yang sejati. Kita nggak akan bisa ketutup dengan kebenaran yang sejati. Kita akan terus banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa gitu ya.
hidup di luar firman Tuhan, nggak bisa ngelihat kebenaran dari Tuhan tuh seperti apa, hidup benar tuh seperti apa, hidup dalam kekudusan tuh seperti apa, nggak bisa karena ditutup. Kita semua manusia berdosa, tapi syukur kepada Tuhan, kembali lagi, kita ditebus kesalahan kita oleh Tuhan Yesus. Dia mati buat kita sekali lagi dan menanggung setiap dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan. Kata diselamatkan itu adalah sebuah kata yang pasif sebetulnya. Aku ditabrak mobil nih Kak. Berarti kan mobil yang nabrak, bukan kamu yang nyenggol gitu, ya kan? Aku dicolek nih Kak sama emas-emas. Berarti kan bukan kamu yang colek dong Mas, colek kayak gitu. Dia dicolek, pasif. Kita diselamatkan dan ini juga sesuatu kata yang kita diselamatkan. Semua dilakukan sama Tuhan. Nah buahnya kembali kita ngelihat ada Tuhan yang mengasihi, kita lakukan kebenaran itu. Lakukan segala sesuatu yang mungkin dulunya membuat kita jauh dari Tuhan, melakukan dosa, pelanggaran. Tapi kedepannya kita ngelihat Yesusnya yang sudah hadir dalam hidup kita. Kita melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan bebas dari ikatan dosa itu ketika kita percaya sama Kristus dan hidup kita bertobat, kita diubahkan. Sehingga kita kembali menjalankan hidup kita dengan kasih karunia Tuhan. Tapi apakah ada kemungkinan Kak untuk bisa jatuh? Digoda pasti ada, mungkin jatuh juga ada gitu ya. Tapi buat aku kalau jatuh bangkit bertobat jalan lagi. Jangan stop di situ. Terus saja jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat Petrus nggak waktu dia jatuh? Tuhan nggak bilang, wah lu gimana, gue udah bagi hidup sama lu 3 tahunan lebih. Tapi dia bilang malah, dia panggilnya Simon lagi. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dia nggak bilang Simon lu kemarin lu hianatin gue, bukan hianatin lu, nyangkal gue lo. Dia nggak nyebut yang lain, tapi justru dia yuk bangkit yuk melayani lagi yuk maju lagi yuk. Sama seperti Kristus di dalam hidup kita juga seperti itu. Jadi memang pasti ada kemungkinan misalnya kita tiba-tiba aduh aku hari ini terlibat nih gosipin orang nih, aduh harusnya aku tadi nggak ngelakuin itu. Kalau misalnya kita udah tahu ya bertobat aja, dan kita udah tahu kita udah merdeka, kita lakukan kebenaran untuk seterusnya gitu ya. Ada kemungkinan, tapi ya seperti yang tadi dibilang gitu, Petrus juga ngelakuin dosa gitu, tapi Tuhan tuh nggak lihat itu. Tuhan tuh ngelihatnya waktu kita berbalik sama dia dan kita berjalan dalam panggilannya, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu, ya. Alright, aku anggota pelayanan nih tapi punya dosa berat di masa lalu gitu. Aku mau keluar secepatnya karena itu, tapi belum ada penggantinya di gereja. Aku harus apa? Ini jadi dia mungkin dia punya dosa yang mungkin menurut dia tuh berat banget gitu. Tapi dia masih jadi pelayan Tuhan nih, pelayan gereja. Nah dia mau keluar karena dosa di masa lalunya dia itu, tapi belum ada pengganti. Nah tuh aku harus apa? Yang kamu harus keluar bukan pelayanannya, tapi dosanya. Kebalik, justru jangan berhenti pelayanan. Karena dosanya yang diberhentiin, tetap pelayanan gitu. Karena pintu Tuhan selalu terbuka dengan kasih-Nya. Dan kita tuh sebetulnya dilayakin teman-teman sama Tuhan. Kita nggak layak sih, tapi kita dilayakkan. Dan Tuhan Yesus sudah menebus dosamu, mungkin dosa yang berat itu. Tapi kalau aku bilang ya, nggak ada dosa besar, dosa kecil, dosa semua sama di hadapan Tuhan. Mau kamu misalnya membunuh gitu ya. Bohong kecil-kecil gitu ya. Atau kamu ngatain orang, sama dosa semua besar, dosa kecil sama. Iya. Sehingga kadang iblis tuh suka nipu-nipu kita, lo dosa gede, lo parah banget lo, sehingga membuat kita malu untuk melayani, atau juga kita bahkan malu untuk berdoa. Jadi mundur dari pelayanan, ngerasa nggak layak. Memang pada dasarnya sekali lagi kita kagak layak teman-teman, tapi Tuhan yang melayakkan. Sebabnya buat kamu nih teman-teman way out yang mungkin lagi ngerasain sama kayak yang nanya tadi nggak layak, apakah harus keluar dari pelayanan, keluar dari gereja, aku rasa justru jangan. Yang keluar itu keluar dari dosanya, berhenti ngelakuin dosanya, tapi pelayanan lanjut terus sampai Tuhan datang. Betul, karena memang hidup kita untuk melayani ya nggak sih, yang maksudnya justru kalau kita jauh dari Tuhan gitu ya, kita udah nggak mau pelayanan lagi, justru menurut aku malah makin besar peluang kita untuk tergoda lagi gitu sama dosa lama menurut aku ya, karena kita kan jauh dari sumbernya nih. Kan kita ngecharge handphone misalnya, kita harus sering ngecharge, karena kalau misalnya kita udah jauh, udah nggak pernah di-charge sama Tuhan, udah nggak mau melayani lagi, nggak mau terpusat sama apa yang sebenarnya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menurut aku itu malah jadi makin jauh, makin renggang, makin ngerasa nggak layak, makin hilang gitu jadinya. Bener-bener. Jadi menurut aku pelayanan justru adalah salah satu cara untuk kita tetap di dalam Dia gitu, dan tetap
Tuhan layakkan kita kok, emang kita nggak layak tapi kita dilayakkan Tuhan. Jadi tenang aja, mau dosa besar, dosa kecil nggak masalah, yang penting hati kita udah berubah dan hidup kita udah berubah. Iya, dan teman-teman harus tahu loh, cara iblis nyerang tuh bukan kayak ular kobra yang langsung wush gitu selesai yang cepet. Itu dia kayak ular piton. Jadi dia kalau ular piton kan kalau mau mangsa korbannya gitu ya, prey-nya gitu ya, dia kan pelan-pelan tuh dililit dulu, dipatahin dulu tulangnya, dilemesin dulu, setelah dia nggak bisa ngapa-ngapain, ditelan lah sama dia. Nah iblis juga kayak gitu teman-teman. Jadi kita kadang ngelakuin dosa sekali, 2 kali, ngerasa kayak udahlah dibikin jauh dari komunitas, merasa nggak layak, jauh dari gereja, makin lama makin hilang, bilang sama kakak rohaninya, bilang sama gembalanya, sorry saya mau urus hidup saya dulu sendiri. Saya mau proses diri hidup saya sendiri. Nah kalau nggak ada Tuhan, pasti akan lama-lama menjauh. Lama-lama datang sama Tuhan juga malu. Sehingga waktu kita udah udah lemes banget gitu ya, udah jauh dari Tuhan, dari komunitas apalagi, itu akan udah dimakan tuh. Nah jadi teman-teman, yuk jangan menjauhi komunitas, terus berdoa, datang sama Tuhan, datang sama komunitas, sama gereja, minta pertolongan, minta didoakan. Dan aku percaya orang-orang yang dikirim Tuhan akan mengencourage teman-teman semua. Ya, setuju. Nah ini nextnya nih, yang aku sibuk pelayanan di gereja, tapi diam-diam masih ngerokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Aku merasa bersalah dan takut ketahuan, mau berhenti tapi sulit sekali. Apa yang harus kulakukan agar bisa merdeka? Ya, firman Tuhan bilang gini, lawanlah si iblis. Jadi harus dilawan teman-teman. Oke? Nah hidup dalam kemerdekaan yang sejati bukan berarti kita bisa kompromi. Tuhan udah, ada yang Tuhan udah mati di kayu salib. Gitu ya? Enggak, kita udah mati di kayu salib ya. Maksudnya Tuhan udah mati di kayu salib, kalau gue lakuin kesalahan, kita bisa minta ampun, selesai. Tinggal gitu. Minta maaf tinggal ya. Minta maaf. Tuhan udah mati di kayu salib. Tuhan sudah mati kayu salib, gitu gue bisa bebas ngelakuin apa aja. Enggak, Paulus bilang begini, kalau gitu apakah kita harus hidup di dalam dosa? Dia bilang, tentu sekali-sekali tidak. Dia bilang, karena kita sudah menerima karya Kristus itu. Sehingga yang tadi kamu bilang, ini gue, bukan itu, bukan ini gue, hidupku bukan aku lagi. Iya, melainkan Tuhan yang hidup di dalam aku. Tuhan yang hidup di dalam aku. Sehingga waktu kita tahu, ya udah tahulah teman-teman kebenaran tentang hal itu. Nah, tentang misalnya ngerokok, drugs, yuk kita coba lihat yuk, tanya yuk. Apakah dengan kehidupan kita memberkati banyak orang dengan melakukan hal itu? Adakah orang-orang yang dirugikan dengan apa yang kita lakukan? Nah, kalau misalnya kita juga merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, aku rasa untuk apa kita jalanin terus. Betul. Tapi kalau aku boleh kasih saran ya, mungkin ini sisi dari firmannya kan. Tapi mungkin kalau kamu bilang tadi sulit sekali Kak, itu obat-obatan terlarangnya ya mungkin ya. Mungkin kalau aku bilang, kalau aku boleh saranin, mungkin dibantu sama profesional karena mungkin Tuhan kan memperlengkapi kita juga dengan orang lain juga, termasuk orang-orang yang capable di bidangnya, yang bisa menghandle kita, yang mungkin ada rehabnya mungkin, dan profesional di bidangnya gitu. Jadi minta tolong sama yang tepat gitu. Selain kita minta tolong sama Tuhan, pasti kita minta kekuatan dari Tuhan dan kita berusaha untuk menghindari itu. Tapi aku yakin secara profesional juga kita bisa minta tolong lah gitu. Kalau misalnya memang ternyata sulit banget buat kamu, aku encourage kamu untuk yuk minta tolong, nggak apa-apa loh, karena itu juga untuk masa depan kamu juga gitu. Iya benar-benar. Kan? Karena yang menarik adalah teman-teman, di Kejadian 2 ayat 18 gitu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah ternyata ayat itu bukan ngomong tentang pasangan hidup saja. Ayat itu ngomong bahwa kita nggak bisa sendiri. Dan kalau teman-teman baca dari Kejadian 1 tentang penciptaan, itu ketika Tuhan menciptakan siang, malam, di situ ada ayatnya bilang, dan Allah melihat semuanya itu baik. Ada tanah, ada daratan, ada lautan. Firman-Nya lagi, dan Allah melihat semua itu baik. Sampai ujungnya terakhir dia bilang, Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Nah di Kejadian 2 ayat 18 ini, itu adalah pertama kali Tuhan bilang tidak baik. Ketika manusia seorang diri saja. Jadi kita nggak bisa sendiri, kita nggak boleh sendiri. Yang ngomong siapa? Tuhan yang nyiptain kita yang ngomong. So, kalau teman-teman ngerasa sulit, yuk teman-teman bisa cari bantuan cari pertolongan dengan teman-teman yang lain, rehab dan lain sebagainya.
Kecuali kalau memang teman-teman masih pengen tinggal di situ Iya. ya. Yuk kalau pengen ditolong, yuk kita kerjasama bareng-bareng. Jadi apa ya, keluar dari sesuatu, misalnya kita tenggelam nih, kita kan nggak mungkin kayak cuman keluar badan doang gitu kan, kayak ya tetap aja kita masih basah di sininya, makanya jadi sulit gitu, tetap masih basah, tapi kita bener-bener harus narik diri kita untuk keluar dari si kubangan tadi gitu loh, jangan setengah-setengah. Jadi ya udah yuk minta tolong, kita doa, kita lakukan segala sesuatu yang kita bisa. Yes, gitu ya. yes, benar. Oke. Yang sharing dong tentang esensi dari sebuah kata kemerdekaan. Wah, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Iya, aku setuju. Oleh sebab itu maka penjajahan di muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Wah, masih hafal aku ya? Masih. Waduh, ya. Esensi dari kemerdekaan itu bebas dari penjajahan. Kemerdekaan itu bebas dari perbudakan. Budak beda sama hamba. Ya. Kalau budak itu kayak dipaksa, kerjanya dipaksa. Kayak budak juga dibeli sesuai. gitu ya? Iya, dibeli. Nah, tapi kalau jadi dia kayak dituntut melakukan sesuatu untuk tuannya. Tapi kalau hamba, seseorang yang dengan sukarela. Aku ini hambamu Tuhan. Hamba itu dia lakukan dengan sukarela. Dia ngikut siapa gitu, aku ini hambanya dia. Beda sama budak. Kalau budak dipaksa, kalau hamba kerelaan dirinya. Gitu. Jadi dulu kerja rodi gitu ya, dipaksa. Dipecut, di apa, di ini. Kalau hamba enggak, hamba tuh dia memberikan hidupnya untuk melayani tuannya. Maksud kita adalah hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan bukan hanya pendeta saja, teman-teman harus catat nih ya. Biasanya orang, hamba Tuhan. Enggak. Memang ada hamba Tuhan yang dipanggil sebagai pendeta, tapi kita semua adalah hamba Tuhan sebetulnya. Kita orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, waktu kita adalah seorang hamba Tuhan, yuk kita mengikuti apa kata tuannya. Firman Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Nah, aku percaya waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan firman-firman Tuhan. Sehingga hidup kita terus dimerdekakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, karena kita melakukan apa yang kita kasihi, yaitu Tuhan kita. Lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan sukarela, dengan tulus. Bukan sesuatu yang, aduh gua nih orang Kristen, gua nggak boleh begini, gua jangan gini, gua nggak boleh. Tapi dengan sukarela, dengan taat gua melakukan A, B, C, D. Emang ada beberapa hal sih yang mungkin akan menjadi, kalau dulu belum bertobat kok kayaknya bebas-bebas aja, pas udah bertobat kok kayaknya ada halangan, ada batasan. Ya memang kalau Tuhan mengasihi ya pasti ada batasan. Masa kita biarin anak kita main di tengah jalan, oh nggak apa-apa main aja di jalan tol silakan. Enggak, kalau kita mengasihi ada batasan. Iya betul, setuju ya, memang batasan itu bukan menjadi problem buat kita, tapi justru itu membuat kita hidup secara maksimal. Karena Tuhan udah kasih batasan itu supaya hidup kita maksimal. Sekali lagi, kita berjalan dalam kebenaran. Jadi bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan. Karena kita adalah hamba kebenaran. Tadi yang kita udah baca di segmen 1. Setuju. Nah, gitu. Untuk hidup merdeka, kita harus hidup dalam kebenaran. Tapi kan manusia nih, kayak tadi, selalu melakukan mungkin sering jatuh gitu ya. Nah, apakah itu artinya tidak ada kemerdekaan sejati yang? Ada. Kemerdekaan sejati cuma kita bisa dapat dalam Kristus sih. Hidup di dalam Tuhan, menerima kasih-Nya. Waktu kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita sebesar itu gitu ya. Tapi kalau menurut aku gini, kalau misalnya nih dia terus mungkin gini, jatuh di mana gitu. Tapi kalau jatuh di hal yang sama terus-menerus, menurut aku dia belum menyadari bahwa dirinya tuh udah merdeka gitu loh. Jadi misalnya dosanya A nih, dosanya terus dilakukan, berarti menurut aku dia tuh belum merdeka gitu loh. Dia belum sadar bahwa dia udah merdeka gitu loh dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau orang udah merdeka pasti dia akan melakukan sesuatu yang benar gitu, dan berusaha melakukan sesuai firman Tuhan. Kalau misalnya jatuh lagi di situ terus, berarti dia masih nyaman dengan keterkungkungannya dia itu gitu. Benar. Aku lanjutin ya. Jadi setelah dia menerima kasih Kristus, ya dia memang ngerasa dikasihi banget penuh, sehingga dia memang benar-benar jalannya jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan dia dimerdekakan sungguh-sungguh. Dan tadi yang kamu bilang juga tadi juga benar banget, dia pengen keluar dari situ. Karena orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, dia tuh nggak betah lama-lama hidup dalam kubangan. Coba deh, pasti teman-teman punya sahabat atau pergaulan yang, gue capek nih hidup kayak gini, hancur hidup gue pengen berubah, gue pengen bertobat. Pasti ada. Nah, ketika
kita tahu ada orang seperti itu, ada sebuah panggilan untuk dia berubah, untuk dia bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita merdeka dalam kebenaran, ketika kita melakukan kesalahan, ada sebuah kegelisahan gitu yang dalam hati kita. Aduh, gue gak boleh kayak gini nih, kok gue jatuh lagi sih. Nah justru itu adalah Roh Kudus yang ngasih tahu, supaya kamu kembali, berbalik sama Tuhan. Sehingga ya waktu kita tahu kita gelisah, kita salah, ya kita bisa berbalik sama Tuhan. Ya, gitu. Setuju banget teman-teman Way Out. So aku encourage yuk, kita udah merdeka, jadi hiduplah dalam kemerdekaan ya. Jangan terkungkung lagi dalam dosa-dosanya teman-teman gitu ya. Kita mungkin bisa jatuh, tapi yuk kita mulai sadar bahwa kita udah merdeka, jadi kita menjalani kemerdekaan itu dengan penuh penuh sukacita dan tidak ada yang berat, nggak effort gitu ya. Tapi karena itu memang sudah gaya hidup kita sudah merdeka. Gitu. Alright, teman-teman. Nah, aku terakhir ya, sekali lagi ya. Mungkin teman-teman dalam perjalanan, engkau mungkin jatuh dalam dosa. Tapi jangan biarkan hidupmu hidup dalam dosa. Karena kamu sudah merdeka. Merdeka. Oke. Sesuai nih hari ini tema kita hari ini. Iya, aku juga ada nih. Aku ada bendera. Ya, teman-teman Way Out, terima kasih sudah menyaksikan Way Out sama aku Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo di sini. Ya, oke. Jadi jangan lupa saksikan Way Out episode-episode berikutnya yang pasti akan membahas sesuatu yang lebih dalam lagi, lebih seru lagi. So see you di next episode. Bye, Merdeka. Merdeka. Selamat ulang tahun bangsa Indonesia. God bless you.